Monica, Monica, Monica bisa dengar suara saya? Mon, halo, 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 Mon, Monica, halo, Mon, halo. Monica bisa dengar suara saya? Halo, halo, selamat malam. Selamat malam. Bisa dengar suara saya ya? Bisa. Oke, terima kasih Siti. Selamat malam Hoda. Monica langsung menghilang. Sebentar, saya upload dulu mapa. Hari ini belum ada ya. Hari ini siapa yang pakai laptop? Mbak Siti pakai laptop nggak? Iya, oke, terima kasih. Mbak Hoda, Mbak Hoda pakai laptop nggak? Nggak ya, belum ya.
Selamat malam Mayuka. Hari ini kita ingin coba belajar pengenalan komputer ya. Ya, hari ini saya materinya langsung saya tulis di sini. Satu, mengenai pengenalan komputer. Ya. Itu yang kedua, teknik dasar komputer. Teknik dasar komputer. Ya. Teknik dasar komputer itu ya standar lah ya, seperti misalkan bagaimana ya menyalakan dan mematikan komputer. Ya, ini juga simple tapi kadang-kadang sembarangan ya. Yang kedua, bagaimana menata ya file atau folder. Sudah direkam ya. Dan cuma ini filenya besar ya, jadi saya minta waktu untuk ngupload. Tapi kalau nanti mau di-download dari Wiziknya juga udah bisa ya. Jadi ini menata atau file folder, terus apa itu software ya, atau program-program komputer ya, terus spesifikasi komputer. Ini bahasanya udah bahasa anak-anak SMA nih, malah lebih ya. Nah, kedua, paling nggak pengenalan mengenai selamat malam Microsoft ya, Office. Pengenalan dulu ya. Apa itu namanya? Microsoft Office banyak, tapi paling nggak kalian belajar minimal mengenal 3. Microsoft Word ya, Microsoft PowerPoint ya, dan Microsoft Excel ya. Minimal 3 ini. 2 materi ini aja dulu kita pelajari pada malam ini ya. Mungkin kita mulai aja ya, supaya waktunya bisa maksimal, karena banyak nanti yang harus kalian Pak, suaranya nggak karuan. Memang iya, suaranya nggak karuan. Yang lain gimana? Halo? Sabar sebentar. Oke. Kalau lagi berbagi layar saya nggak bisa baca komennya, saya mohon maaf ya. Tapi nanti di rekaman semuanya ada. Nah, ini yang namanya komputer. Kita mulaikan dari sini. Ya, ini yang namanya dimulai dari sini. Kalau di sini diklik start, di sini ya. Nah, ini yang kalau mematikan komputer itu dari sini ya, di sini diklik. Saya pernah lihat dimatikannya itu langsung ditutup aja layarnya. Kalau mau ditutup baiknya pergunakan sleep ya. Kalau mau di restart juga di sini ya. Tuh, langsung. Mana nih? Tadi namanya praktek langsung ya. Jadi saya matikan komputer, ketekan nge-restart. Jadi saya ngajarin buat matiin komputer, bener-bener terjadi. Sorry ya.
Saya berbagi layar lagi. Jadi praktek belajar sama Monica tuh. Oke ya. Jadi ini matikan komputer tuh dari sini dia, dipilih nanti shutdown-nya ya. Nah, daripada saya nanti salah lagi, mati lagi, saya nggak mau pencet itu. Takut. Nah, ini di program-program komputer ya, eh, ada beberapa hal yang mesti kalian perhatikan, di antaranya tadi ya. Nah, tadi sudah ya, menyalakan mematikan komputer tuh jangan langsung ditekan powernya di off gitu, langsung dimatikan aja. Itu nanti mengganggu softwarenya. Softwarenya itu eh, operasional, istilahnya ya, OS, operasional sistemnya. Ya harus ngerti nih ya OS gitu kan. Itu operasional sistemnya. Ya, yang dipakai apa operasional sistemnya? Yaitu kalau di kalian itu adalah Windows misalkan XP atau Windows 7 ya. Nah, itu operating sistemnya itu nanti rusak kalau dimatikan secara langsung. Ya, jadi jangan langsung mematikan lewat langsung di saklarnya itu, di on off-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon maaf kalau yang sudah pernah diajari, tapi kalau yang belum pernah diajari, coba diperhatikan. Kalian ini kan belajar yang menggunakan komputer, laptop, coba dimaksimalkan. Yang menggunakan tab atau HP, ya bersabar dulu. Nanti kalau ada uang, nabung dikit-dikit untuk beli laptop. Nah, kalian tuh tahu nggak yang sedikit dasarnya mengenai apa namanya? Ada sering dibilang itu netbook, ada juga laptop, ya. Nah, ini juga harus ngerti bedanya. Kalau netbook itu lebih ke eh, untuk keperluannya hanya untuk internet, ya, dan operasional program yang ringan, ya. Kalau misalkan laptop itu lebih ke program yang berat, ya. Laptop dari fisiknya itu netbook tuh lebih mirip kepada seperti Android, seperti apa, tab ya. Tab itu juga sebenarnya udah speknya itu udah bisa dibilang netbook karena dia udah bisa menjalankan program-program yang ringan. Ya, kalau untuk dimaksimalkan bisa juga seperti, maaf ya karena saya sering diskusi gitu ya. Monica itu bisa memanfaatkan tabnya itu untuk program-program yang cukup berat. Tapi kalau udah pakai power Photoshop itu udah nggak kuat ya. Jadi masih bisa tapi akan berat. Nah, sekarang setelah itu coba kalian belajar ini membuat folder ya. Membuat folder itu untuk supaya rapi ya. Nih kalau di gini di C, nih kalau kayak gini kan rapi nih contohnya ya. Coba file belajar KPC ya kan. Di sini ada mata pelajaran UN, rapi kan? Tuh lihat. Ya. Di sini ada mata pelajaran non UN, ya kan? Nah, ini. Ini udah tahu belum cara buatnya? Sudah tahu semua ya? Kalau udah tahu saya nggak ajarin lagi ke materi berikut. Kalau belum tahu, saya ajarkan sedikit aja caranya. Kalau buat baru, ya, kalau ini sudah ada, tapi ini kosong kan. Nah, kalau misalkan pembelajarannya bukan KPC, dia KPB, nggak usah bikin folder lagi, di rename aja ya. Caranya adalah klik kanan, ya, rename. Nah, misalkan file belajar KPB, ya, misalkan semester 2.
diklik bebas. Yang tadinya KPC jadi KPB kan? Gitu. Nah, di sini kalau yang hitam ini berarti masih bisa masih bisa dibuka. Kalau yang udah ini nggak bisa, ya. Nah, ini dibuka, coba klik. Nah, tuh. Ini yang hitam lagi dibuka panahnya, klik. Nah, ya. Gitu. Nah, UN-nya misalkan matematik, ya kan? PPKN. Kalau ada panah ini berarti di dalamnya ada file lagi, dibuka semuanya. Ya, misalkan file ini mau tentang matematik, tentang contoh latihan nanti ditaruh di sini, link pembelajaran, terus PPKN di sini sudah ada, ya kan? Terus ekonomi kan nggak ada pelajarannya, misalkan digantinya apa? Di rename apa? Gimana caranya tadi rename? Klik kanan, rename, ya, panahnya digeser. PPKN sudah IPA, ya kan? Terus ini sosiologi kita ganti dengan rename, klik kanan, pilih misalkan IPS, ya, IPA, IPS, matematik udah 3 tuh, udah 4. Terus bahasa Indonesia, ini kan ada nih bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya nggak? Di delete aja. Kalau di delete caranya gimana? Di keyboard lihat ada del kanan atas, delete aja langsung del. Nih dibaca dulu, are you sure you want to move this folder to recycle bin? Apakah kamu akan memindahkan folder ini ke recycle bin, ke tempat sampah? Kalau yes berarti dia pindahkan, hapus, ya. Nah, ini kan nggak urut nih. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6 harusnya kan. Berarti yang ini diganti, diklik kanan, rename, ya. Terus 5. Oke. Ini diklik kanan lagi, rename 6. Nah, rapi kan? Nah, jadi nanti maksudnya kalau ada pembelajaran materi dari tutor, ya, apapun itu diberikan di sini saja, ya, gitu. Coba nih kalau ngelihat folder saya yang rapot, ya, coba, ya kan, rapot, misalkan ini, nih, lain-lain, data siswa akademik, nilai rapot 27 September, tuh, ya, tuh, rapot 7A, ya, 1 Sumarni, udah rapi, nilainya ada, ya, disusun rapi, jadi nyarinya gampang, tinggal diklik doang. Sumarni gimana sih biodatanya? Coba dilihat, diklik, ya kan? Jadi kemarin rapot itu disusun rapi di sini, tenang aja, ya kan? Ini Sumarni, ya kan? Jadi nyarinya gampang, ya kan? Seperti itu. Terus di sini ada nilainya. Dibuka nggak nih nilainya? Ya. Ini ada Sriani. Sriani dibuka nggak nilainya? Coba nilainya Sriani dibuka. Nah, tuh dia tuh. Sriani nilainya set gitu. Sepintas saja tuh set. Itu nilainya Sriani. Ya. Jadi rapi kan kalau kayak gini, ya. Mayuka, ya. Ada semuanya di sini. Monica. Ada yang mau lihat nilainya Monica nggak? Ada. Wanipiro, ya kan? Nih juga rapot 7B. Tenang aja, rapotnya bukan nggak dibagi, tapi di sini dirapikan, nanti mau dimasukkan ke dalam website. Ya, tuh lihat. Jadi rapi, ya. Nah, ini kalau udah nyari gini nggak pusing nyari filenya di mana ya. Nah, mau ujian nanti tinggal dikasih. Contohnya misalkan kalian mau nyimpen tuh linknya pembelajaran, gampang ya kan? Tinggal save di Microsoft Office, ya, di Word, nanti diketik, dimasukkan karena ketutup. Apa sudah bisa semua? Nggak bisa ngetik. Oh, ketutup. Ya. Tapi udah ngerti ya kalau mau dikasih udah. Oke, jadi kita patokannya bukan yang terpinter. Jadi kita patokannya yang sedang-sedang. Nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti Sofian Kari? Insya Allah ya, bisa ya.
nggak ngerti itu karena belum biasa, ya. Nanti kalau sudah terbiasa pasti bisa. Sering lihat rekamannya. Sofia Karin pasti belum sering latihan. Jangan takut, jangan ragu, jangan malu, ya. Di sini sama-sama belajar, ya. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa, nanti diajarin. Zaman sekarang nggak bisa komputer gimana? Masa lulus SMP ya nggak bisa bikin folder, nanti ditanyain gimana tuh, nanti malu lah, ya. Yang namanya folder tuh apa? Tadi kalau folder tuh kan makanya gambarnya map. Jadi diistilahkan tuh map, dipilah-pilah mapnya, ya. Itu tadi sudah, ya. Nanti dilihat ya rekamannya berulang. Ini sudah, ngerti ya? Ini sudah. Jadi kalau kalian nanti ada buku elektronik, sekarang kan bukunya elektronik, ya. Mungkin saya jelaskan sedikit. Semester 2 bukunya elektronik, semester 3 juga bukunya elektronik. Maksudnya begini, kemarin-kemarin itu ada kesulitan. Pertama masalah bawa buku, ya. Nah, kalau bawa buku kan saya nunggu saya datang. Kalau saya datang, nanti kalau saya ada urusan di Jakarta susah. Nah, sekarang bukunya buku modul elektronik itu, tapi nanti diberikan buku cetaknya, ya. Jadi bukunya itu nanti dicetak di Taiwan. Sekarang udah ada sebagian semester yang sudah dicetak, ya. Terus nanti antara buku elektronik dengan buku cetak sama, ya. Jadi belajarnya enak kan, gitu. Nah, kalau kalau disuruh ngerangkum juga kan lebih mudah karena ada elektroniknya. Caranya gimana nanti kita ajarkan, ya, gitu. Nah, buku elektroniknya itu seperti itu, ya. Jadi nanti diberikan juga buku cetaknya. Yang kedua, yang pembelajaran berikut di sini, apa itu software program di komputer. Nah, ini contoh. Yang dimaksud software itu ini, ya. Berbagi layar lagi, ya. Berbagi layar boleh. Yang nggak boleh berbagi, ya nggak boleh berbagi hati. Oke, ini lihat, ya. Ini Star. Nah, ini program-program di komputer. Nah, pengalaman saya beberapa kali install di Taiwan, ya. Taiwan itu negara yang sangat ketat dalam hal menghormati intelektual, ya. Jadi nggak ada visi dibajakan di sana, ya. Jadi program-program itu semuanya asli. Nah, ini, ya, nih kalau mau nikah ngeliat punya saya ngiri nih. Di sini saya ada Photoshop. Di sini ada Nitro. Nitro ini apa fungsinya? Punya masing-masing, ya. Nitro itu untuk ngerubah dari PDF jadi Word, dari Word ke PDF gitu. Nanti kalian ngerti lama-lama sedikit-sedikit. Ya, ini software-software yang ada di komputer. Nah, ini ada Cyberlink Ucam juga, ya. Nah, coba kita lihat Office. Bagi teman-teman yang belum pernah punya Microsoft Office, kalau mau nginstal, itu di Mas Didit ada, ya. Di TBM Rumah Ilmu tuh ada softwarenya, CD-nya. Saya bawa CD bajakannya. Ada sekitar 30 CD saya bawa kemarin. Isinya program-program untuk apapun, ya. Jadi nanti kalau mau nginstal tuh ada di Mas Didit tuh, saya bawa tuh. Saya umpetin itu di buku-buku, diselipin. Karena kalau ketahuan di bandara, bajakan diambil, ya. Jadi untuk membawa program komputer ke Taiwan aja tuh butuh perjuangan, ya. Nah, ini software Office-nya itu sudah ada di Mas Didit, ya. Office-nya pakainya 2010, lebih mudah. Nanti banyak keunggulannya, ya. Nah, paling nggak kalian itu belajar dimulai dari Microsoft Word, ya. Coba kita lihat apa sih Microsoft Word. Tadi kan udah, ya. Nah, ini Microsoft Word. Sebagian saya rasa sudah sering ada yang pakai. Cuma mungkin fungsi-fungsinya belum banyak hafal, ya. Nah, sebaiknya yang namanya belajar itu patokannya satu. Pak, saya punya WPS, ya. Ya bisa memang, tapi kalau standarnya WPS gimana, susah. Tapi kalau udah bisa Microsoft Word, pasti semuanya bisa,
ya, mau pakai WPS atau mau pakai Google Doc, ya sama menunya seperti ini ya. Paling enggak yang dipelajari di sini saya pakainya standar Microsoft Office, karena kalau nanti pun kalian bekerja di Indonesia di satu kantor pun menggunakan program standarnya adalah Microsoft Office. Kemudahannya Microsoft Office itu adalah dia nggak perlu lagi connect ke internet, jadi nggak tersambung dengan internet pun dia bisa ya. Nah, ini saya contohkan kalau kalian ngisi materi atau mengenai kontrak belajar ya. Memang dengan apapun bisa, tapi untuk memperlancar Microsoft Word-nya saya sarankan menggunakan Microsoft Word ya. Contohnya seperti ini ya. Kita mau masukin inilah ya, ini area kerjanya ya. Kalau misalkan ngetik-ngetik kayak gini udah bisa kan, misalkan kayak home ya, misalkan tugas. Kalau mau huruf kecil, kalau biasa ini huruf kecil, kalau mau besar ditekan caps lock-nya. Tugas mandiri misalkan ini ya. Kalau mau membesarkan huruf, ininya di sort dulu, diklik kiri mouse-nya didorong. Set. Nah, namanya di sort. Istilah-istilahnya. Kalau mau bikin ke tengah, nggak usah nih. Ini ada di tengah ya. Ini di bold. Bold tuh artinya dihitamkan. Ini dibesarkan. Ya. Ini kalau U artinya underline. Ya, ada garis bawahnya tuh. Kalau I artinya italic. Ya, seperti itu. Jadi nggak mudah banget kan gitu. Nah, nanti kalaupun mau ngetik, mau dikasih gambar, coba kita lihat. Tapi untuk yang awal, coba kita belajar mengedit atau kita nanti kan kalian ada tugas mandiri dikirim ya, dikirim gambarnya atau dikirim filenya, kalian isi. Nah, ini kan nanti berupa JPEG, berupa gambar, kalian tinggal isi picture. Memang banyak program, tapi usahakan pakai Office supaya lancar ya. Misalkan ini ya. Nah, misalkan ini kan dia udah bentuk JPG. Nah, ini kalau kayak gini kadang-kadang kan nggak bisa digeser nih tuh, nggak mau digeser. Ini caranya gimana? Bukan monitornya yang digeser ya, atau monitor disalahin. Ini diklik kanan ya, di mouse diklik ininya sampai timbul kotak boxnya, kotak dialognya, diklik kanan. Nah, diklik kanan itu di text wrap, pilih square, geser baru, pasti dia bisa tuh ya. Jangan mutung dulu baru nggak bisa. Gimana nih mouse-nya dibanting-banting terus ya. Nah, oke kan? Nah, ini tarik. Nah, satu halaman tuh. Nah, ini cara ngisinya gimana? Nah, caranya adalah insert. Pokoknya kalau mau nyelipin, istilahnya mau bahasanya mau nyelipin. Kalau mau ngasih teks, itu artinya kita kan mau menambah. Itu kalau dilihat di sini, ini harus hafal satu-satu. Kalau home itu artinya apa? Ini udah mulai terbiasa, makanya yang pakai bahasa Indonesia diganti aja pakai bahasa Inggris. Ya, ini udah standar. Mau di mana juga ini menunya seperti ini. Ya, kalau mau menyisipkan bukan menyelipkan. Mensunting, dipersunting. Kata dasarnya sunting. Jadi ngomong dipersunting. Insert, disisipkan ya. Insert, disisipkan. Mau menyisipkan apa kan gitu. Sambil dibaca, mau menyisipkan apa? Mau menyisipkan tabel, mau menyisipkan picture, gambar, mau menyisipkan gambar clip art yang ada di komputer, mau menyisipkan shape, ini bisa semua. Ya, gampang. Nah, karena kita mau menyisipkan teks, berarti carinya textbook. Ya kan? Pilih salah satu. Klik. Sudah kan? Nama, misalkan Sriani misalkan. Ada nggak tuh bulurannya?
kecilin. Nah, ini misal ya, geser. Waktu menggeser ya harus bisa. Nih diklik sampai kotak dialog, ditekan mouse kiri, digeser. Nah, Pak, ada tulisan putihnya, ada putih sama kotaknya, gimana cara ngilanginnya? Pergi ke toko buku, beli stip, kita stip putih-putihnya. Enggak ya, serius lagi, ntar ke toko buku. Klik kanan ya, format shape, pilih nih. Ini juga harus ngerti kalau fill itu artinya isi dalemannya. Coba kita geser ya, isi dalemannya mau diisi, misalkan mau diwarnakan warna biru ya, dia biru kan. Nah, kita nggak pingin ada warna di dalamnya, berarti pilihnya no fill, nggak ada kan. Tuh. Tapi masih ada garis bawahnya, garis pinggirnya, berarti dihapus. Klik kanan, format save, pilihnya berarti di sini ada line style, berarti line color. Mau no line atau mau ada garisnya atau enggak? No line kan? Pilih no line, klik close. Sudah kan? Gampang kan? Sudah. Cuma gitu doang. Ya. Terus untuk ngetik yang berikutnya gimana? Nggak usah bikin kayak tadi, di copy aja, nggak usah capek-capek. Diklik, ya, klik kanan, copy, klik kanan lagi, paste. Tahu nggak tuh caranya? Coba diulang. Dipilih yang mau di copy, diklik kanan, ya, copy, dipilih lagi, klik kanan lagi, pas. Udah kan? Geser. Ya kan? Tinggal diedit. Kalau diedit tinggal diklik tempat tanggal lahir. Mana dia ya lahirnya? Banyuwangi ya? Bukan. Lupa. Blitar ya. Nah, tanggal berapa? 2 Juni. Tahun? Masih muda dia, 89. Dia masih muda, 89. Ya, tuh kalau salah kayak gini gimana? Tinggal dihapus ya, diklik gitu, 1989 gitu ya. Ya kan? Nah, ini sini nomor induk misalkan. Misalkan 001 YBJI 2015, misalkan 14. Ini nggak ada, kalau nggak ada berarti digeser. Klik. Tuh. Udah kan? Diklik kanan, copy. Kan Sriani ini udah ada namanya. Tinggal diklik aja, di copy. Mana lagi yang butuh nama Sriani? Di bawah kan, buat tanda tangan kan. Yang menyatakan, klik kanan, paste. Ini geser ke bawah. Gitu. Ya enggak? Tuh, udah. Apa yang susah? Oh Pak, ini tanggalnya diganti. Kan sekarang bukan tanggal itu. Nih, kan tanggal ini enggak. Jadi, digantinya gimana caranya? Insert, pilihnya save ya, klik. Tuh ada banyak, mau pakai yang mana ngapusnya? Pakai yang kotak ini ya kan, kita sort aja di sini, klik kiri, digeser sampai bentuk kotak. Nah, klik kanan, format shape, maunya apa warnanya? Fill-nya berarti, kalau no fill berarti tembus, berarti solid fill tapi warnanya
putih, nggak usah ada garis, line, no line, close. Sudah kan? Udah, tinggal diisi baru. Wah, ini juga ada nih Pak, katanya sekarang ganti tutornya. Bu Pia ya sekarang ya, misalkan ini ditutup, diklik kanan, di paste, ini ditutup. Jangan bilang-bilang. Nah, dan udah, tinggal diganti, di copy aja dari Sriani di bawah ini, copy, ya kan? Klik kanan, paste, masukin ke sini, rubah tanggalnya, misalkan 15 Oktober sampai dengan berapa? 31 Desember 2015. Tinggal tarik ke sininya. Nah, 31 Desember tuh. Tarik ke sini 2015. Udah kan? Dah. Kalau mau tanda tangan gimana? Seumpamanya tak ajarin Monica tuh kalau tanda tangan rapi gimana caranya. Kalau di sini saya taunya untuk di sini pakainya save ya, pakainya nih yang war nih kayak cacing. Sriani. Nah, udah. Ya kan? Pak, tanggalnya belum. Tahu ya caranya, tinggal copy dari sini aja. Ya, klik kanan, copy. Klik kanan lagi, paste. Ini harus sering latihan, kalau nggak latihan lupa lagi. Ya, yang belum punya laptop segera nabung ya. Taiwan 15 Oktober misalkan 2015. Soalnya kalau sayang, kalau di sini belajarnya komputer nggak bisa sayang. Kalau di Indonesia muatan lokalnya bahasa Jawa, ya, bahasa Sunda. Terus keterampilan fungsionalnya membuat keset. Nah, kalau nggak punya komputer, apa kita membuat keset aja? Membuat keset online gitu, ya kan? Praktek masing-masing ya, membuat keset online. Gitu. Nah, ini ya sudah ya. Gitu. Nah, kalau sudah ada caranya supaya di email nanti nggak gerak-gerak. Ini kan kalau kayak gini, kalau digerak dia digerak nih tuh. Tuh kan? Jelek lagi. Kalau ini jangan panik, Ctrl Z dia balik lagi, Ctrl Z balik lagi, tuh ya. Nah supaya di email nggak gerak-gerak gimana caranya? Nah kalau di Windows 2010 dia itu, ada tulisan, ada yang bisa komen siapa nih? Coba lihat dulu. Selamat malam. Oh PKT, PKT siapa nih? Yang lain nggak bisa komen, tahu-tahu masuk komen PKT. Nah ini di save aja file ya. Nah sekarang saya ajarin dulu, saya jelaskan, bukan ajarin, saya jelaskan bedanya save sama save as apa. Nih kalau save bedanya ini ya, misalkan di save ya, di save, klik di save. Nah masukin di folder, tadi kan udah bikin foldernya kan. Nah di C dia tadi foldernya yang rapi, jadi ntar nyarinya gampang. Di lokal data, di C file belajar KPB. Ini mata pelajaran apa? Mandiri, berarti non UN, ya kan? Masukin ke sini. Belum dibuat foldernya, kirim, klik 2 kali. Di sini ditulis judulnya form tugas mandiri. Di save. Nah, udah nih, udah di save. Nah, kalian terus mau ngetik lain dengan mata pelajaran yang lain, misalkan diketik lagi, diisi lagi, tapi filenya mau yang beda. Nah, itu namanya file save as. Save as. Mau bikin yang lain, misalkan adanya di dalam sejarah.
Di sini misalkan aja diganti, file tugas mandirinya diganti misalkan sejarah gitu. Nanti ada 2 file, coba dilihat di sini ya. Yang satu di sini C, tadi di sini file belajar, ada di mata pelajaran non UN. Ini ada tugas mandiri kan? Nah, di dalam sejarah pasti ada juga. Nah, itu. Jadi ada 2 tanpa kita harus mengetik lagi. Ini siapa nih? Saya ikutan. Ya. Oke ya. Silakan. Ya, itu. Nah, tadi dilanjut sampai di mana? Nah, ini kalau mau supaya nggak bisa gerak, di save dalam bentuk PDF. Caranya gimana? Gampang. Tinggal di file ya. Save as. Di sini dipilih parameternya, tipenya. Diganti dengan PDF. Diklik. Tetap namanya tugas, misalkan apa tuh? Pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Save. Taruhnya di mana tadi tuh? Lihat nih, ada di dalam sejarah. Bener nggak? Ya, kalau emang mau taruh di sini, ya taruh di C di mata pelajaran UN, non UN. Sejarah. Nah, ini udah bentuk PDF. Cuman sedetik kan bentuk PDF ngerubahnya. Kalau udah dibentuk PDF, ini nggak bisa digerak lagi udah. Tuh, mau nggak ini nggak bisa udah. Nah, ini baru di email. Kalau udah di email nih aman, udah nggak berubah-ubah lagi. Ya, udah paham ya? Gampang kan? Gitu. Coba nanti lihat tugasnya. Kan nanti ada penugasan suruh bikin sampai di print. Nah, ini udah. Ini masih bentuk PDF Word-nya. Ya. Gitu. Tadi sudah dirubah dalam bentuk PDF. Gampang kan? Gitu. Masih bingung? Bingungnya di mana? Diulang-ulang nanti videonya dilihat. Ya. Gampang kok, masih bingung gimana? Itu udah jelas banget, udah pelan banget. Iya, ada rekamannya. Ya. Rekamannya ada. Nanti silahkan dipelajari. Pak, caranya bikin tanda tangan tadi belum paham. Bikin tanda tangan belum paham. Nih. Ya, selamat malam. Saya minum dulu ya. Ngopi dulu yuk. Sofia Karin, jadi pembelajaran itu nggak mesti juga harus ada laptop. Ya, bisa kok banyak cara. Di WPS ya, itu ada caranya itu sama, menunya itu sama kayak Word ya. Diikutin aja nanti videonya, kamu pasti bisa ngikutin. Cuma kalau saya berikut belajarnya menggunakan WPS nanti nggak standar sekolah gitu. Nanti yang lain jadi bingung. Semua juga gitu, standarnya Microsoft Office. Iya. Baru 10 orang masa mental. Kan kapasitasnya 30 orang. Baru 11 ya. Buat tanda tangan. Oke, kita lihat buat tanda tangan. Ya, kalau buat tanda tangan pakai Word, misalkan gini. Ini kan di sini, ya. Pakainya ini. Ini dihapus dulu ya tanda tangannya ya. Lihat, pakainya insert. Kan mau masukkan ya. Insert, mau menyisipkan, bahasanya yang baku. Mau menyisipkan berupa tanda tangan, itu adalah pilihnya save. Bentar ya.
Nih gambar yang cacing, ya. Klik. Nah, memang nggak bisa persis banget, tapi paling nggak bisa kalian latihan pakai mouse, ya. Pakai mouse sambil ditekan klik kirinya, sambil ditekan Sri, ya, gitu. Ya, nggak bisa mirip banget. Kalau mirip banget itu namanya nanti di scan, ya, seperti itu. Oke. Bentar ya, Pak Jokowi ngebel saya nih. Bentar. Oke. Ini jadi diulang, ini insert, save, pilih yang ini, ya. Set. Udah. Gampang kan? Apalagi kalau mau dirubah, ininya diklik kanan, format save. Mau dikasih warna apa? Mau ditebelin line colornya warna merah, agak dibesarin. Ini kan 75, agak dibesarin, ditebalin tuh, close, ya kan? Udah, ya. Gampang kan? Dimana yang susah? Ya. Oh iya, tadi sudah Pak Jokowi udah saya bilang ntar aja, saya lagi ngajar, saya bilang. Oke. Gampang kok, nggak ada yang susah. Yang nanya tadi ya, Fuza ya, Mayuka ya, harus sering latihan. Kalau nggak latihan nggak bisa. Tahu-tahu nongol ketawa dari ya. Terus siapa tadi yang nanya tadi? Sofia Karin juga pakai itu bisa, ya, dicoba. Luna ya bisa ya. Nah, kalau nyisipkan gambar udah bisa kan? Lah kan emang benar kan, nggak apa-apa dipanggil Pak Jokowi juga, mau diciduk kenapa, kecuali saya menghina, kan tidak menghina. Create ya. Kalau nulis baru gimana? Di file, new, mau blank dokumen, diklik, terus klik create, ya, gitu. Kalau menyisipkan gambar, di insert picture, dipilih gambarnya. Misalkan aman bacaan kita, ya. Mau diapain? Mau dibingkai? Tinggal kasih ini, tinggal diklik. Tuh. Udah ada semuanya kalau di 2010. Mau dibikin bayangan? Nah, seperti itu. Ya. Nah, gampang kan? Yakin bisa, ya. Sudah. Ditambahin tulisan berarti insert di kotak, misalkan dikasih keterangan, mau dikasih keterangan buat desain, tinggal di insert, save, klik kiri, ditaruh di sini. Tadi kalau mau merubah warna gimana? Warnanya jangan terlalu terang, jadi tulisannya biar kelihatan. Klik kanan, format save, color, transparansinya nih dikecilin. Nah, tuh, ya kan? Tuh dimainkan. Close. Kalau mau dikasih teks apa? Klik kanan, edit text, add text. Kasih kegiatan. Nah, kan tulisannya putih tuh, nggak usah panik. Digeser, ganti tulisannya di sini di home. Ganti tulisannya warna hitam misalkan. Udah kan? Kegiatan
di TBM RI Taiwan minggu misalkan 18 Oktober misalkan ya 2015. Kurang besar Pak tulisannya, tinggal di sort, diubah nih. Udah kan? Mau dikecilin gambarnya. Anak SMP juga udah bisa komputer. Tinggal di file, di save. Kalau di save tadi kan belum ada, jadi save baru. Ya, ini misalkan contoh namanya. Save. Udah. Jadi kalau tugas-tugas nanti suruh ngerangkum, ya, suruh apa, itu udah bisa rapi, udah ditata rapi, udah bisa, udah tahu cara-caranya tuh. Ya, sampai nanti di print di mana? Di 7-Eleven tuh harus bisa. Pasti deh jarang atau malah belum pernah ngeprint di 7-Eleven. Padahal di Taiwan itu udah disiapkan semua. Enak kalau yang ngerti tuh di Taiwan, mau ngeprint aja cuman $1, 1 NT. Mau ngeprint color murah di 7-Eleven manapun bisa. Enak banget. Di Indonesia loh mau ngeprint itu susah. Ya mesti ke warnet dulu, sekalinya ada kualitasnya nggak bagus. Nah ini ada di Taiwan tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh kita, kan sayang. Gitu ya. Kembali ke laptop. Oh tadi nggak di screen sharing ya? Ya lupa. Lupa saya. Sorry. Yang ngoceh sendiri saya. Gak apa-apa deh. Nih tadi bikin ini. Tuh. Ya. Nih tadi bikin ini. Caranya tuh gini. Ulang. Picture. Pilih. Gambarnya dipilih ini. Ya. Misalkan. Insert. Tuh. Ini gak bisa digeser. Kalau supaya bisa digeser apa tadi? Diklik kanan. Format. Text wrap. Pilih square. Nah. Tuh. Mau dikasih bingkai. Tinggal diklik. Pilih ini. Udah kan? Gitu loh. Caranya bikin kotak ini kan tadi udah diajarin. Tinggal dipilih insert, save, kotak ini pilih, di tarik, klik. Cara bikin ininya ya, sambil dipilih insert di kotak ini, pilih, dikliknya, klik kirinya ditahan, digeser. Tuh, dah. Diklik kanan, format save, supaya jangan terlalu terang. Ini kan kalau tulisan ini nggak terang. Klik. Ini transparansinya dikecilin. Nah, close. Kalau mau dikasih teks gimana? Tinggal diklik kanan, ya, add text, tulis kegiatan TBM RI 10 Oktober 2015. Loh, kok warnanya putih? Kalau mau digeser tinggal klik kiri, ya, di sort, pilih warna hitam, adanya di sini A. Ya. Tulisannya kekecilan, Pak. Mau diganti, dibesarin nih. Tulisannya warna hitam. Dipilih di sort, tulisannya warna hitam. Ya. Mau warna apa? Merah, ya kan? Mau otomatis merah misalkan.
gampang kan? Gitu. Ini apa nih yang komen? Hilang. Apanya hilang? Ya. Oke. Tuh, tinggal prakteknya nih nanti. Tapi kemarin udah pada nyoba semua kan, saya yakin. Ya, terus PowerPoint juga udah pada bikin, udah bisa. Tinggal memperdalam aja sebenarnya, diseringin. Apa yang belum bisa, coba mau PowerPoint apa mau Word, tapi sedikit-sedikit dulu ya. Jangan yang berat-berat dulu, kasihan yang belum nyoba. Saya kasih pengenalan-pengenalan untuk memperlancar tugas mandiri, ya. Praktis. Screenshot notebook itu ada programnya. Kamu nginstal lagi. Ini pakainya ini nih programnya. Catat salah satunya. Ya. Ini saya berbagi layar. Jadi software itu kalau dasar nggak semuanya mendukung. Nah, ini kalau mau didukung install lagi. Ini kalau ini nih Avi Studio Recorder, ini kamu mesti install. Itu ada di Mas Didit ya. Mas Didit, ini kalau ada nih install, ini di convert. Ini namanya program-program ya, softwarenya. Ini ada Photoshop gitu. Kalau dasarnya itu sedikit sekali. Nih kalau pakai ini Cyberlink UCam di Mas Didit juga ada. Nih, ya. Kalau diklik 2 kali Cyberlink UCam, nah ini untuk bisa untuk capture. Jadi contohnya misalkan, nah di sini ada nih. Aduh, ada gambar saya. Malu dong. Matiin ah. Nanti aja. Ya, itu kamu cari programnya Cyberlink UCam. Nah, Cyberlink UCam itu kalau 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 apa namanya? Coba download. Bisa gratis nggak tuh? Ya, itu. Ada yang lain? Stop sharing. Monica, screenshot di notebook ada nggak? Yang langsung, nggak usah pakai program. Nggak ada. Ya, berarti harus nginstal. Ya, Cyberlink UCam itu ada di Mas Didit. Ya, saya udah bawain semua. Ya, nanti kalau sempat ke RI minta itu diprogramkan. Coba supaya semangat nih yang belum punya komputer, saya perkenalkan sedikit mengenai Microsoft Excel. Ya. Jadi kalau kesimpulannya dari ini apa? Kalau Microsoft Word lebih kepada untuk apa? Kalau Microsoft Word, Pak, tanggal berapa datang? Aduh, jangan tanya tanggal. Sabar ya. Harus ada yang saya urus di sini. Nih, saya kasih tahu. Ya, kalian berbangga. Boleh cerita dikit ya? Cerita sedikit aja. Sebentar. Jadi, apa tadi saya mau ngomong tuh? Ya, tunggu. D. Bentar ya.
Beda tipis. Apa itu tiba-tiba beda tipis? Sebentar. Oh, ini saya mau kasih tahu. Nah, kenapa saya belum ke Taiwan? Laptop sama netbook. Ya lebih bagus laptop kalau bisa. Kalau netbook kan harganya sekitar 8 ribuan ya, dapat. Malah kurang ya udah bisa. Nah, ini ya, saya harus ada kegiatan dulu di Jakarta. Ini ya. Ini ada undangan dari kementerian ya bahwa kalian ditunjuk untuk ikut. Nah, saya mewakili ya. Di sini saya nomor 62 ya. Ini saya mewakili Rumah Ilmu. Rumah Ilmu kan di sana di Taiwan ya. Saya harus ikut pameran ya. Pameran tadi tuh ya, Hari Aksara Internasional. Ya, jadi kita diundang Rumah Ilmu ya untuk memamerkan kegiatannya yang dilakukan di Taiwan. Ya. Jadi nanti saya mewakili kalian gitu. Jadi saya harus di sini dulu sampai tanggal 26. Mungkin tanggal 9, tanggal 10 insya Allah saya ke Taiwan. Insya Allah ya. Oke, terima kasih. Dan apa ya tadi? Excel. Kita mau belajar Excel. Ya. Monica tadi statusnya udah dilihat belum? Di forum Taman Baca. Saya tulis. Gak apa-apa ya. Excel. Nah, ini logonya Excel. Sudah berbagi layar kan ya? Nah, ini namanya Excel. Pengenalan dulu ya supaya nggak gaptek ya. Nggak ngerti banget gitu. Ya. Kalau Word tadi untuk lebih kepada untuk ngetik, menulis ya. Kalau Word itu seperti itu. Kalau PowerPoint untuk presentasi. Nah, kalau Excel ini lebih kepada hitungan. Ya, jadi kalau hitungan contohnya apa? Ini yang A, B, C, D ini namanya kolom. Kalau yang ini namanya baris. Kalian sering lihat kan data-data misalkan dibuat seperti ini. Nomor, uraian, ya, jumlah. Ya kan? Misalkan di sini pemasukan. Ya, terus di sini pengeluaran. Bikin uang kas ditanya. Nomor, ya, uraian, jumlah. Nah, ini misalkan. Yuk kita bahas gaji yuk. Uraian gaji bulan Oktober. Bulan kemarin bulan apa? Ini udah gajian belum ya? Kok saya mikirin gaji orang ya? Gak apa deh ya. Oktober 2015. Ini kan gak ada kolom. Ini digedein kolomnya. Tarik tuh. Ya. Ya kan? Nih. Ya kan? Terus jumlahnya berapa gajinya? Berapa sih? 15.000 berapa sih? 15.700 kali ya? Gitu. Nah, sekarang 15.700 itu kalau dikurskan rupiah berapa? Ya. Gak usah pakai ngitung lagi kalau di Excel. Misalkan kursnya berapa? 400 berapa? 407 misalkan. Ya. Rupiahnya itu adalah taruh di sini. Sama dengan 15.700 dikali 407. Enter. Oh, 416. Waduh, 407 aja udah 6,3. Apalagi 416. 416. Tek. 6.531. Jadi artinya nggak perlu pakai kalkulator lagi kan?
Udah kan? Gitu. Kalau nanti suatu saat jadi 420, 425 misalkan, tinggal di enter, tek, ngerubah sendiri kan? Jadi nggak usah pakai kalkulator, ya. Itu. Terus uraian gaji, misalkan pemasukan, dapat pembayaran, dapat undian Fabio ya. Berapa NT? 1000 ya? 1000 NT mudah-mudahan. 1000 dikali 425. Halo? Nah, 425. Emang gak ada suaranya? Serius nih. Ini pemasukan. Nah, kalau pengeluaran berapa? Kan gitu. Misalkan di sini pemasukannya ada banyak. Ya, ada 2, ada 3, terus 4, 5. Nah, ini gak perlu ditulis satu-satu, tinggal dikasih kayak gini aja, di sort, tinggal ditarik ke bawah. Tuh, dia udah ngitung sendiri. Ya. Tarik lagi kurang sampai 27. Sampai 30 tinggal tarik 2. Gak usah nulis lagi kan. Gitu. Ya, pengeluaran misalkan. Ya, misalkan uraian. Nomornya 1, 2, 3. Gak usah dihitung lagi, langsung. Seperti itu kan. Uraian misalkan. Apa pengeluarannya? Pembayaran sekolah 1.300. Berapa kalau kali sekarang ya dolarnya? Ini dikali berapa? Di sini aja langsung 425. Nah, segitu 552. Cicilan 1. Apa? Cicilan ada 3 misalkan. Ya. Kecepatan gak tuh? Tinggal gampang kan? Saya tadi tinggal ini cicilan ya. Tinggal ditarik di sini nih. Tik tik. Ya kan? Enggak ngetik lagi. Ya. Misalkan 700. 866 misalkan. Ini enggak usah, ini tinggal sama dengan 700 dikali itu tanda bintang. Kali 425. Tuh. 275. 866 dikali 425. Tuh. Ini berapa totalnya? Tinggal dijumlahin aja. Klik. Sama 1.200.000. Jadi sisanya berapa? Sisanya adalah pemasukan dikurangi pengeluaran, sama dengan masih ada 5 juta sekian, masih banyak. Ya. Jadi kalau ngitung-ngitung cepet ya, apalagi ngitung gaji. Ini nggak dipakai, tinggal di sort, hapusnya di sort, terus itu di delete aja, udah selesai kan. Pak, kok nggak rapih, nggak ada garis-garisnya? Bikin garis cuma 1 detik. Ya, tinggal di sort kayak gini, cuma 10 detik lah tuh. Tinggal dikasih ini. Nih, lihat. Tuh. Ini garis tebal. Nah. Udah kan rapi kan? Oh, ini mau garis bawah, Pak. Ini garis 2. Ya, file di sini pilih, di sini ada garis 2. Tuh. Oh, di sini dikasih ini, Pak. Warna supaya kelihatan. Nah, sering kan ngelihat nemuin laporan kayak gini di bold terus ditengahkan. Lagi-lagi saya ngomong sendiri. Putus sinyalnya nih. Tuh, udah jadi. Ya. Caranya gimana tadi tuh? Tapi di rekaman kan ada, nanti bisa dilihat. Di rekaman itu kan apa yang terjadi di sini. Ya. Nah, ini tadi. Diulang lagi. Nih caranya.
Ya, misalkan pembayaran sekolah 1.300, kan? Nol lagi deh, kan? Tuh, 1.300. 1.300 kalau dikalikan berarti sama dengan ini dikali 425 kan, tadi dolarnya ini kan, di enter tuh, ya kan. Terus cicilan 1 misalkan 300 NT misalkan, sama dengan ini dikali 425 tuh. Terus ini 887 misalkan, ya, sama dengan 887 dikali dolarnya berapa, 425, yes. Ya kan, cicilan 3 756, ya, sama dengan ini 756 dikali 425 tuh. Ini misalkan jumlahnya berapa, ini tinggal ditaruh di sini di auto sum. Nah, klik tuh, 1.300.000. Sisanya berapa? 7 juta ini dikurangi ini, enter, 5,7. Terus pengaruhnya nggak kalau ada dolarnya naik atau turun? Misalkan suatu saat dolarnya turun jadi 400, otomatis dia berkurang. Coba lihat yang di sini, 5,7 jadi berapa ntar? Wah, waktunya cepat habis. Perpanjang berapa tadi ya? 15 menit ya. 15 menit ya, cukup kan? Ya, Excel. Nah, tuh kalau 400 di enter. Tuh, jadi 5,3. Wah, selisihnya jauh juga ya. Lumayan 400-an. Tuh. Kalau misalkan suatu saat naik jadi 430, ya, tinggal diisi. Nah, jadi nggak perlu ulang pakai kalkulator lagi, ngitung lagi. Nah, ini nih buat penting yang jualan online. Mbak Hoda itu yang jualan apa, herbal, pemasukan pengeluaran. Nggak pusing kalau nanti belajar ini, ya, gitu. Ya, stop sharing dulu deh, belajar dulu. Ada lah, ya, gampang kan? Banyak latihan ya. Harus banyak latihan. Kalau nggak banyak latihan nggak bisa. Nah, satu lagi nih, ya. Satu lagi, nanti saya mau bilang bahwa kemarin kan sudah digambarkan kalau yayasan itu bergerak dalam 3 bidang, ya. Di sini ada TBM, di sini ada pendidikan kesetaraan, di sini ada LKP. Disinilah sekolah kalian, Yayasan CLC Bakti Jaya Indonesia. Ya, di sini TBM, ya, di sini pendidikan kesetaraan, di sini LKP. Nah, nanti LKP ini akan menyelenggarakan kursus. Ada kursus jurnalistik kemarin sudah, nanti ada kursus Mandarin, kursus komputer, bahasa Inggris. Nah, kalian tuh didahulukan kalau siswa-siswa dapat diskon. Tapi kalau nggak ikut juga nggak apa-apa, ya. Jangan marah kalau nggak ikut. Kan udah dapet, misalkan bahasa Mandarin. Pak Alan kan udah ngasih bahasa Mandarin. Tapi untuk supaya memperdalam, kita mengadakan lagi, ya. Kalau nggak ikut nggak apa-apa. Mungkin nanti ada juga kursus komputer, ada juga kursus bahasa Inggris. Maksudnya untuk orang luar. Jadi kalau yang siswa dikasih diskon, yang orang luar full bayarnya. Itu untuk memberikan kesempatan sama yang lain untuk bisa mendapatkan ilmu juga, ya. Umum boleh. Jadi kebanyakan yang nanyain itu umum. Jadi dia udah lulus SMA tapi pengen kursus komputer, kan sayang, ya. Jadi kita memang harus melayani, nggak hanya untuk siswa, ya, seperti itu. Tapi kalau nggak ikut juga nggak apa-apa, ya, gitu. Jangan salah penafsiran. Wah, kok ikut lagi, bayar lagi? Ya kalian kan udah dapet di pembelajaran, oke? Tidak terasa ya kalau belajar komputer. Jadi ini sudah perkenalan semua. PowerPoint udah bisa semua lah, ya nggak?
Di Pingtung nggak ada cabangnya ya Pak. Di Pingtung belum, ikutnya wilayah selatan aja dulu di Taichung ya. Itu PKT siapa namanya? Kelas 2. Apa Monica kelas 2? Oh Nurjana. Iya iya. Pengen ikut kendaraan dalam waktu nggak ada libur, jarang. Siapa tuh yang ngomong tadi? Siti Horia kan ini Mbak Siti. Bisa pakai online kursus komputer. Semua juga online. Kalau pembelajaran kayak tadi mudah dimengerti nggak pakai screen sharing? Coba. Gampang kan? Mudah dimengerti nggak? Ya. Jadi kalau emang ini kita online semua, tapi kalau yang bisa datang lebih bagus. Oh iya, besok tuh. Besok ya, di RI saya mau ngajarin cara bikin leaflet. Saya nggak ajarin pakai publisher. Mungkin Monica biasa pakai bikin apa, tapi saya biasa pakai bikin publisher. Supaya kalau bikin-bikin pengumuman tuh udah standarnya enak gitu. Ya. Mudah ya, gampang kan? Jadi nanti Monica misalkan dia bisa di mana ya, di desain grafis, harus ngajarin yang lain. Wiziknya nanti dipinjemin ya, boleh ya. Siswa-siswa di sini harus pintar-pintar. Mbak Hoda mau ngajarin tentang apa ya, boleh nanti suatu saat dipresentasikan gitu ya. Yang penting manfaatkan fasilitas yang ada, tapi untuk kebaikan, sama-sama untuk maju. Oke, ada lagi yang lain? Taichung perjalanan 4 jam. Oh iya, hubungi Bu Pia aja Nurjana ya, di situ ada. Kalau yang suka komputer dia pasti ngikutin, tapi kalau enggak mungkin ada yang ngantuk ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tadi ini sudah ya. Bentar. Ya, ini sudah ya kan? Ini gampang banget. Ini dibikin garis 2 tadi ya, belum rapi, kita rapikan. Ini garis 2. Nah, ini dibesarkan. Nah, ini di sort. Jadi kalau nanti gajinya naik, katanya gajinya naik 17.000 apa 17.500. Tuh. Ya kan? Seperti ini. Ini kalau udah ada kayak gini, catatan-catatan gampang. Matematik semua rumus-rumus ada di sini. Nih formula, mau ini functionnya tuh, mau average ya, mau apapun, mau sin, semua ada. Yang penting kalian belajar matematik itu ngerti prosesnya dulu. Nanti rumus-rumusnya tinggal dimasukin. Cuma kalau di Excel nggak dikasih tahu jalannya. Sinus, kosinus, tangen semua ada di Excel. Ya, sebenarnya pelajaran Pak Adi itu semua ada di sini. Ya, cuman kalau nggak ngerti caranya percuma, karena di Excel itu taunya hasil. Logikanya yaitu yang kalian pelajari. Ini kan logika sudah bermain. Ya kan? Kalau ini kalau 17.500 dikalikan supaya dapat rupiahnya gimana kan gitu. Kalau dibalik sekarang, kalian punya uang misalkan 7.500.000. Nah, itu kalau di NT kan jadi berapa? Kan gitu kan? Kan udah mulai bermain logika, tapi logika sederhana. Kan? 7.500.000 kalau dolarnya 420 berarti dibagi aja kan? Tuh. Sama dengan 7,5 juta ya, dibagi. Kalau dibagi itu tanda ini pernya nggak usah 420, digeser aja kursornya 420 sama dengan, nah tuh 17
857 kalau di NTK gitu ya. Ini kan udah bermain logika, rumus-rumus gitu. Oke, waktunya sudah mau habis. Ada lagi yang ditanyakan? Nah ini ya, seperti itu. Iya, nggak apa-apa, jadi jangan nggak ngobrol, malah fokus. Oke, dari saya cukup sekian ya. Sudah 1,5 jam, nggak terasa. Nggak bisa komen, gemetar. Kenapa gemetar? Kok gemetar sih? Kenapa gemetarnya Luna? Bisa. Oh, pengen komen nggak bisa. Klik di pojok kiri tuh, ada tuh. Saya belum tahu jadi siswa, maksudnya nanti kapan-kapan kalau lagi berbagi layar saya lihat. Monica tuh dari dulu tuh bikin grogi tutor. Pak Arik itu loh ngadu sama saya. Aduh Pak, saya nggak tahan ketemu Pak Bu, ketemu Monica katanya. Ampun. Pak Arik itulah sampai curhat coba. Makanya di kita tuh yang laki-laki nggak ada yang berani gitu. Padahal saya dibuka lowongan buat tutor khusus laki-laki. Yang ngelamar cewek semua. Pas begitu cewek semua saya di inbox, Pak, tutornya cewek semua, bikin ngantuk katanya. Aduh. Ya nanti saya coba deh. Oh cewek nggak asik, kan? Ya udah nanti saya cari dulu. Sabar dulu ya. Masih dibuka pendaftaran. Oke, dari saya cukup sekian pembelajaran pada hari ini, pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon berharap sabar ya untuk rekamannya, karena ini kalau berbagi layar itu memorinya besar sekali. Saya lagi cari cara. Monica tolong bantu cari caranya gimana. Ini paling enggak ini 2 jam ini, 1,5 jam. Itu 150 mega. Sementara kalau di YouTube itu cuma 25 mega gitu. Nah, ini yang lagi saya cara dipotong-potong atau gimana gitu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk menggapai cita-cita. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal, banyak berlimpah dan barokah. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat malam.